Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi. Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran? Kemudian belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Ataupun yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan memahaminya tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Pada intinya, jika bacaan Al-Quran kita ingin baik, kemudian kita ingin bisa lancar membaca Al-Qurannya, maka tentulah kita harus mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih pada surah Ali Imran ayat yang ke-19. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-19 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-19 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran ini, maka hendaknya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-19 tadi itu. Dikarenakan ini yang sama-sama akan kita pelajari dan akan sama-sama kita bahas tajwidnya, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan.
Yang pertama di sini wa may yakfur, ini kita baca wa may, jangan dibaca waman. Waman yakfur jangan, tapi dibaca wa may yakfur seperti itu. Perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an, nah ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Ya, harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 letaknya di atas huruf, namanya adalah fathatain. Yang nomor 2 baris 2 letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, di mana kita berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin, ya dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, untuk menentukan hukum tajwidnya, maka kita lihat huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa. Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh tuh seperti ini. Ini nun sukun, setelahnya adalah huruf ya. Huruf ya ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping ya, silahkan huruf-hurufnya itu dihafal ya. Jadi huruf ya ini adalah huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, kemudian setelah huruf nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, nah, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Bunyi nun sukunnya ini dimasukkan ke huruf ya, melebur ke huruf ya, sehingga kita baca wamai. Jangan dibaca waman, tapi dibaca wamai. Karena huruf nun sukun ini masuk melebur ke huruf ya. Kemudian di bagian mai-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Wa may yakfur, wa may yakfur, seperti itu. Karena kita gunnahkan. Nah, wa may yakfur bi a, ini kita baca yak. Nah, begitu. Mengapa begitu? Nah, karena huruf kaf ini dia merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi huruf kaf ini dia sukun, kita baca yak. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Namun jangan dibaca yako, begitu jangan. Huruf kaf itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan dipantulkan, jangan dibaca yako begitu, jangan, tapi dibaca yak. Nah, seperti itu. Yak. Nah, begitu ya. Kemudian yakfur bi a. Di sini ada huruf ra sukun, ada huruf ra, ini tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati atau huruf sakinah. Nah, jadi huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada huruf ra sukun atau huruf ra mati ya, kemudian sebelum ra sukun di sini ada ini nih, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah atau baris dhammah, intinya dhammah. Jadi kalau ada huruf ra sukun sebelumnya ada harokat dhammah atau harokat fathah. Cuman di sini yang kita temui adalah harokat dhammah. Ada huruf ra sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Kalau sebelum tuh yang berposisi sebelah kanan huruf ra, sebelah kanan kita. Ada huruf ra sukun, sebelah kanannya ada ini nih, ada tanda baca dhammah nih, ada harokat dhammah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim atau fathah juga ya. Kalau ada huruf ra sukun sebelumnya fathah, juga huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingganya
pangkal lidah kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, ditebalkan huruf rohnya. Yakfur bi a dibaca panjang. Ini namanya adalah mad badal. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya, rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi mad tabi'i dengan mad asli itu maksudnya sama saja. Kami jelaskan dulu secara keseluruhan cara membaca media gambar itu. Rumus 1, huruf ya sukun atau huruf ya mati sebelumnya harokat kasroh. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Rumus 2, warna hitam, huruf waw sukun atau huruf waw mati sebelumnya ada harokat domah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat domah, maka huruf yang memiliki harokat domahnya dibaca panjang. Rumus 3, warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang begitu. Ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian huruf-huruf mad yang warna hitam itu nantinya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Jadi yang warna biru pada dasarnya adalah yang warna hitam. Sedangkan A ini dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, berarti rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, kenapa kok A dibaca panjang? Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya kan baris satu miring di atas huruf seperti ini ya, seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah atau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini atau harokat fathah berdiri seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya A dibaca panjang. Nah, tapi ini namanya adalah mad badal. Kenapa kok mad badal? Karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, atau ada huruf mad sebelumnya hamzah begitu. Nah, kalau masih bingung seperti ini, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, tadi kan kami katakan ya, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya kalau diuraikan adalah rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam pada media gambar itu, di situ kan dapat kita lihat tuh ada alif. Ada alif kan? Sebelum alif ada tanda baca fathah kan, baris satu di atas tuh tanda baca fathah atau harokat fathah. Nah, di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Tapi kalau mad badal, yang berada di titik-titik itu yang memiliki harokat fathah itu adalah huruf hamzah. Nah, begitu. Atau kalau secara simpelnya ya, secara mudahnya, huruf hamzah dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang. Nah, itu mad badal seperti itu. Pembahasan tentang mad badal ini secara khusus sudah kami buatkan videonya. Jadi silahkan lihat di bagian playlist video. Di situ sudah kita bahas mengapa kok disebut badal, nah, pembagian mad badalnya, segala macamnya. Nah, silahkan lihat di bagian playlist video. Nah, jadi apa tadi? Mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Hanya pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah nih, ada tanda panjangnya nih, itu mad badal tuh. Nah, mungkin nanti saudara yang masih sangat pemulanian akan merasa bertanya-tanya gitu kan. Loh, kok ini huruf hamzah, bukan kayak ini huruf alif begitu. Jadi, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya. Ini huruf alif, ada tanda bacanya nih. Nah, ini nih, huruf alif ada tanda bacanya.
huruf alif yang memiliki tanda baca, yang memiliki harokat, yang memiliki baris, huruf alif yang memiliki harokat ya, atau memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Nah, ingat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca maka adalah huruf hamzah. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka adalah huruf hamzah, bukan huruf alif, bukan, tapi huruf hamzah. Nah, mad badal panjang 2 harokat. Ya dibaca panjang. Nah, perhatikan masih di rumus 3 yang warna biru. Ingat ya, pada dasarnya rumus 3 yang warna biru itu adalah rumus 3 yang warna hitam. Itu pada dasarnya kalau diurai. Ya dibaca panjang. Kenapa kok ya dibaca panjang? Karena di atas huruf ya ini ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingganya ini huruf ya kita baca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Kenapa kok ini mad tabi'i sedangkan ini mad badal? Nah, tadi kan sudah kami katakan, mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Huruf hamzah dibaca panjang atau huruf mad sebelumnya hamzahnya jadi dibaca panjang, maka mad badal. Sedangkan ini kan huruf ya bukan huruf hamzah, maka ini adalah mad tabi'i panjang 2 harokatnya. Bi ayatillah, ini kita baca tillah, jangan dibaca tillah. Nah, sering juga itu kita temui ya, yang masih belum memahami ilmu tajwid itu semua lafaz Allah dibaca tebal. Nah, dibaca tillah itu salah ya. Nah, mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan lafaz Allah. Nah, lafaz Allah jika sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Ada lafaz Allah sebelum lafaz Allah. Nah, tadi kami katakan ya, kalau sebelum tuh berarti yang di sebelah kanan posisinya. Nah, ada lafaz Allah nih sebelah kanan kita di sini, sebelah kanan lafaz Allah. Ada lafaz Allah sebelah kanan lafaz Allah ya, atau sebelum lafaz Allah ini ada ini nih, ada harokat kasroh. Maka lafaz Allahnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalah. Huruf lam yang terdapat di lafaz Allah nih, yang di tengah huruf lam jalalahnya itu kita baca tarkik, kita baca tipis. Sehingganya kita baca bi ayatillah. Jangan dibaca tillah, tapi di tillah. Ingat ya, kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat kasrah, maka dia dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga dibaca bi ayatillah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf lam, atau alif lam bertemu dengan huruf lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini huruf alif lam. Ini huruf alif lam, letaknya jejer. Setelahnya di sini masih huruf lam lagi nih. Jadi ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam ini perhatikan di media gambar termasuk salah satu huruf syamsiah kan, daripada yang 14 itu kan huruf lam. Maka ini alif lam bertemu nih dengan huruf lam yang ada tanda bacanya nih. Sedangkan huruf lam ini huruf syamsiah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah karena dia dibaca idgham huruf lamnya nih. Jadi dari ti langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya. Jadi kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer. Huruf lamnya tuh nggak ada tanda bacanya nih. Ini huruf alif, ini huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, nggak ada barisnya. Nah, itu alif lam syamsiah tuh. Alif lam syamsiah atau disebut juga dengan idgham syamsiah atau idgham syamsi. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena pasti Bapak Ibu Saudara semuanya sudah tahu kenapa kok lafaz Allah dibaca panjang. Karena di atas lafaz Allah ada tanda ini nih. Ada tanda
alif kecil ini ya, atau harokat fathah berdiri. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah ini kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, ini kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3. Bi ayatillahi fa innallah. Di sini ada huruf non bertasydid. Nah, ini tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim yang bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan itu kami buat itu sebagai tambahan saja ya. Catatan tambahan yang kami buat supaya bapak dan ibu yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid tidak sampai keliru, tidak sampai salah dalam menentukan hukum. Jadi catatan kecil di bawahnya itu berfungsi untuk membedakan mana huruf nun yang ada tanda tasydidnya yang gunnah, mana huruf nun yang ada tanda tasydidnya tapi bukan gunnah begitu. Untuk bisa membedakan antara gunnah dan idgham, catatan kecil di bawahnya itu. Karena kalau misalkan hanya kami sampaikan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau hanya kami sampaikan begitu, khawatirnya nanti bapak dan ibu yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid dikiranya semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya itu hukumnya gunnah. Padahal nanti di dalam Al-Quran itu ya, kalau ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah. Kalau sebelumnya ada kemasukan nun sukun atau tanwin begitu. Maka supaya tidak sampai salah, tidak sampai keliru, maka kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya, kalau sudah paham apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah tidak perlu untuk dijelaskan. Karena itu hanya catatan tambahan yang kami buat supaya nanti bapak dan ibu bisa membedakan nun bertasydid yang gunnah dengan nun bertasydid yang idgham seperti itu. Karena dia nanti kalau kemasukan nun sukun atau tanwin itu huruf nunnya ada tanda tasydidnya tapi hukumnya idgham. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid nih ya. Nun bertasydid nih. Sebelumnya di sininya nih ada huruf yang memiliki harokat kasroh seperti ini, baris satu di bawah huruf harokat kasroh atau fathah atau dhammah, maka berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Atau bisa juga seperti ini. Kalau ada huruf nun bertasydid nih ya, di sebelumnya di sininya nih tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin begitu. Kalau mim bertasydid nanti ketambahan di sininya ini tidak ada huruf mim sukun begitu. Maka kalau di sini tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin ya, berarti ini nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena kalau nanti di sininya ini ada nun bertasydid misalnya, sebelumnya di sininya nih misalnya ada nun sukun misalnya, ada tanwin misalnya, maka nanti hukumnya itu jadi idgham bi gunnah, bukan jadi gunnah tapi jadi idgham bi gunnah. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah begitu. Ini karena dia gunnah maka cara membacanya kita gunnahkan. Jadi di bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa innallah. Nah-nya pendek ya, in-nya yang kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fa innallah seperti itu. Kemudian ini kenapa kok dibaca fa innallah, tidak dibaca fa innallah? Kenapa kok Allah begitu? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah. Berjumpa dengan lafaz Allah. Jika sebelum lafaz Allah di sini nih ada ini nih, ada harokat fathah baris satu di atas huruf, harokat fathah atau harokat dhammah. Misalnya lafaz Allah misalnya sebelumnya di sini misalnya ada harokat dhammah. Harokat dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini nih. Harokat dhammah tuh seperti ini bentuknya atau tanda baca dhammah. Maka lafaz Allahnya juga dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, jadi tadi itu di awal tuh sudah kita jelaskan ya, yang dapat menipiskan lam jalalah tadi itu yang dapat menipiskan lafaz Allah itu hanya harokat kasroh saja. Tapi kalau lafaz Allah sebelumnya ada ini harokat fathah atau harokat dhammah di sininya nih misalnya,
maka lafaz Allahnya dibaca tebal, huruf lam jalalahnya dibaca tebal. Maka ini dibaca fa innallah nallah, nah, seperti itu. Fa innallah. Di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Ini tadi ada alif lam setelahnya huruf lam. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih, dikarenakan huruf lam huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Pasti sudah tahu ya tanda panjangnya ini nih, karena di atas lafaz Allah ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, makanya lafaz Allah ini kita baca panjang. Nah, fa innallah. Kalau ini tadi di media gambar itu sesuai dengan rumus 3. Fa innallaha sari. Huruf ro kalau dia memiliki tanda baca kasroh, harokat kasroh ya, baris satu di bawah huruf harokat kasroh. Huruf ro kalau memiliki harokat kasroh, maka huruf ro-nya dibaca tipis. Sehingganya lisan kita itu santai, tidak naik terangkat ke atas pangkal lisannya. Sari tipiskan. Sari'ul hisab. Ri dibaca panjang. Kenapa kok ri dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 3. Rumus 1. Rumus 1 yang warna hitam. Nah, perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Jika sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga ri dibaca panjang, sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Sari'ul hisab. Di sini ada alif lam, letaknya jajar. Setelahnya adalah huruf H. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan, huruf H termasuk salah satu huruf qamariyah kan, huruf H. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf H. Huruf H huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena huruf lamnya dibaca jelas. Terbaca dia dengan jelas. Kalau alif lam syamsiyah tadi kan dibaca idgham karena huruf lamnya dia nggak ada tanda bacanya. Sedangkan kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya dibaca jelas, dibaca terang. Terbaca dia sari'ul ul. Terbaca kan? Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya, itu alif lam qamariyah tuh. Sari'ul hisab. Sab dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Nah, kenapa kok ini dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad arid lisukun? Apa yang mempengaruhinya itu apa, begitu kan? Perhatikan rumus 3. Rumus 3 warna hitam. Sudah diperhatikan rumus 3 warna hitam? Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf alif. Huruf alif nih. Nah, cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf sin. Cuman yang menjadi titik perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Karena nanti ada alif yang tidak disambung karena sebelumnya itu huruf yang nggak bisa disambung begitu. Nah, jadi yang menjadi titik fokus kita ada alif dulu. Nah, ada alif. Jika sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah nih, ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingganya sa kita baca panjang. Nah, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam.
Pada awalnya dia mad tabi'i, sah, mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, bertemu dengan huruf yang kita matikan. Di sini yang kita temui adalah huruf ba. Maka sa ditambah huruf ba yang disukunkan dibaca sab. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan 2 harokat panjangnya, atau 4 harokat atau 6 harokat, tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun saat kita membaca Al-Quran itu semuanya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, maka semuanya kita baca 4 mad arid li sukunnya, tidak boleh selang-seling seperti itu. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf ba. Ini kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf ba, kita baca hisab. Jangan dibaca hisabi, jangan. Mengapa kok huruf ba ini disukunkan atau dimatikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran nih gitu ya, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf ba. Di sini yang kita temui huruf ba-nya tidak dibaca panjang, maka dikarenakan berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang ya, hurufnya kita sukunkan sehingga kita baca hisab. Nah, kenapa kok mantul hisab? Nah, kenapa kok mantul begitu? Jadi huruf ba ini kedudukannya menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf ba. Huruf-huruf itu kalau dia sukun pantulkan. Pantulkan hisab, sab, mantul begitu. Huruf ba termasuk salah satu huruf qalqalah kan, dan ini dia sukun tadi jadinya. Sukun karena disukunkan, maka dipantulkan hisab. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kubra. Kenapa kok masuk kepada qalqalah kubra? Karena kalau kita membaca Al-Quran ya, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, maka menjadi qalqalah kubra. Hisab. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para guru ngaji yang lainnya yang juga mungkin melihat video pembelajaran yang kami buat ini, jika ada hal-hal yang kiranya kurang pas dari yang kami sampaikan atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, maka tulis saja pada kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum memahami ilmu tajwid agar bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.